Cerita ini berawal pada tahun 1945, tepatnya ketika Perang Dunia Kedua telah berakhir, serta runtuhnya kekuasaan Nazi bersama Adolf Hitler, yang lebih memilih bunuh diri daripada mempertanggungjawabkan kekejamannya kepada dunia. Begitu juga dengan Adolf Eichmann, dan para petinggi Nazi lainnya, yang berhasil melarikan diri dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Adolf Eichmann sendiri adalah salah satu petinggi Nazi yang terkenal, serta dianggap dalang dari pembantaian 6 juta Yahudi di Eropa. 9 tahun kemudian, seorang agen Mossad bernama Peter Malkin dari Israel ditugaskan ke Austria, untuk membunuh Adolf Eichmann yang mereka yakini bersembunyi di sana. Namun ternyata, orang yang mereka eksekusi bukanlah Adolf Eichmann, melainkan anggota Nazi yang lain yang bertugas sebagai tim medis. Akibat kegagalan itu, reputasinya pun hancur serta keberadaan Adolf Eichmann semakin sulit untuk mereka temukan. Film pun berlanjut 15 tahun pasca Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1960 di Argentina. Terlihat seorang lelaki bernama Klaus Eichmann yang merupakan anak dari Adolf Eichmann, tertarik dengan seorang wanita bernama Sylvia Hermann yang ditemuinya di bioskop. Karena sama-sama berasal dari Jerman, Klaus pun berniat mengunjungi rumah Sylvia untuk mengenal orang tuanya. Singkat cerita, Klaus pun sudah berada di rumah Sylvia dan berbincang dengan ayahnya yang bernama Lothar, yang ternyata seorang tunanetra. Lothar pun bertanya tentang asal-usul dan keluarga Klaus. Karena merasa sama-sama dari Jerman, Klaus pun menjawab kalau ayahnya dahulu adalah seorang prajurit SS Nazi, yang gugur dalam pertempuran. Klaus pun juga mengatakan, kalau setelah ayahnya meninggal, dia diasuh oleh pamannya. Di sini Klaus juga secara terang-terangan, mengatakan sikap bencinya kepada orang-orang Yahudi, juga mengatakan hal-hal buruk tentang orang-orang Yahudi. Lothar yang ternyata adalah seorang Jerman Yahudi, mulai curiga dengan nama Klaus Eichmann. Lalu melaporkan kejadian ini kepada salah satu agen Mossad milik Israel. Mendengar nama Klaus Eichmann, laporan itu pun langsung sampai ke telinga pemimpin Mossad pada saat itu yang bernama Isser Harel. Berpindah ke Argentina. Malam itu, Klaus mengundang Sylvia di sebuah pertemuan. Awalnya, Sylvia ingin menjelaskan kalau dirinya seorang Yahudi, tapi karena waktu Klaus terbatas, Klaus pun enggan mendengarkan semua itu dan mengajak Sylvia masuk ke dalam pertemuan. Di dalam pertemuan, Sylvia menyadari kalau dalam pertemuan itu adalah para anggota Nazi, yang merencanakan kebangkitan Nazi yang dipimpin oleh Carlos Fullner. Sylvia yang tak tahan mendengar pidato dari Carlos yang terus menghina Yahudi pun memilih untuk pergi dan meninggalkan Klaus. Di sisi lain, para agen Mossad yang dipimpin oleh Harel, Peter Malkin, serta Raffi berkumpul untuk merencanakan penculikan terhadap Adolf Eichmann yang kemudian akan dibawa dan diadili di Israel. Harel juga menyuruh Peter untuk merekrut satu agen inti lagi yaitu Dr. Hannah Elian. Berpindah ke tempat lain, Sylvia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Mossad di bawah Abraham Zi Aharoni, dan Ephraim Ilani, untuk memata-matai kediaman Eichmann. Siang itu, Sylvia berkunjung ke rumah Klaus Eichmann dan berkata ingin meminta maaf kepada Klaus. Di sana dia disambut baik oleh sepasang suami istri yang mengaku paman dan bibi Klaus dengan nama Ricardo Clement. Sedangkan di luar, Ephraim Ilani yang sedang mengambil foto dan mengamati kediaman Eichmann, menyadari kedatangan Klaus. Klaus yang baru saja pulang, justru berbicara kasar kepada Sylvia, yang membuat sikap asli Ricardo Clement keluar. Klaus yang ketakutan, justru tanpa sengaja memanggil Ricardo Clement sebagai ayah. Tentu saja karena kesalahan ini, kedok Ricardo Clement semakin dicurigai. Karena kejadian itu, Sylvia pun memutuskan untuk pergi, sedangkan Klaus mengejarnya dari belakang. Tak lama, Adolf Eichmann pun ikut keluar. Namun di sana, dia melihat orang asing yang mencurigakan yang terus memantau rumahnya. Di seberang jalan, Sylvia pun akhirnya mengaku kepada Klaus, jika dirinya adalah seorang Yahudi lalu pergi meninggalkan Klaus. Di sisi lain, Adolf Eichmann yang curiga dengan orang yang dia lihat di luar rumah, langsung menggambar sketsa wajah tersebut di atas kertas, untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi padanya. Beberapa hari kemudian, para agen Mossad mulai menyatukan informasi yang didapat dari agen yang memantau di rumah Eichmann. Berkat informasi yang Sylvia dapat, mereka pun memastikan kalau Ricardo Clement sebenarnya adalah Adolf Eichmann. Malam harinya, semua agen inti yang disiapkan untuk penculikan pun berkumpul di sebuah bar untuk merayakan keberadaan Eichmann yang telah mereka temukan. Tak lama berselang, datanglah Perdana Menteri Israel yaitu David Ben-Gurion. Di sana, dia memberikan semangat kepada para agen yang akan bertugas, serta mengharapkan keberhasilan atas misi tersebut. Satu persatu semua agen pun mulai diberangkatkan dari Israel menuju Argentina, untuk menghindari kecurigaan penjaga di sana.
Sesampainya di Argentina, mereka dijemput oleh Zi Aharoni yang telah menunggu mereka. Mereka semua lalu menuju sebuah penginapan yang akan mereka jadikan markas serta tempat persembunyian. Sore harinya, Peter bersama Aharoni berangkat menuju rumah Eichmann untuk mulai mempelajari lokasi. Begitu juga agen Mossad yang lain, yang juga terus memantau setiap kegiatan Adolf Eichmann untuk mengetahui kebiasaannya. Berhari-hari Peter memantau lokasi itu, hingga di satu titik, dia mulai merasa iba, ketika melihat kehangatan Eichmann bersama anak laki-lakinya. Dr. Hanna kemudian meyakinkan Peter bahwa mereka harus menangkapnya. Waktu operasi penculikan pun semakin dekat. Berbekal informasi yang mereka kumpulkan selama ini, mereka telah menentukan lokasi dan waktu penculikan yang akan dilakukan malam hari ketika Eichmann pulang dari kerja. Mereka juga merencanakan akan membius Eichmann dan menyelundupkannya untuk melewati penjagaan di bandara. Siang harinya, berbekal identitas palsu, Peter bersama Mose menyewa sebuah mobil yang akan mereka gunakan untuk operasi itu. Sedangkan Ephraim Ilani merekrut warga Yahudi sekitar untuk membantu misi mereka. Di kantor, para agen yang lain bertugas mempersiapkan dokumen palsu yang nantinya akan mereka gunakan untuk pergi dari Argentina. Waktu operasi penculikan Adolf Eichmann pun tiba. Sore itu, tepatnya tanggal 11 Mei tahun 1960, mereka berangkat menuju titik tugas masing-masing. Berpindah ke Adolf Eichmann, dia justru harus ketinggalan bis karena melihat gerombolan burung yang membuatnya terpesona. Malam harinya, semua agen sudah terlihat bersiap di semua titik, di sekitar kediaman Adolf Eichmann. Bis yang mereka tunggu pun akhirnya datang. Namun, tak ada seorang pun yang turun dari sana. Di sana, semua agen mulai panik, karena Adolf Eichmann tidak turun dari bis itu. Mereka juga mulai berpikir, jika rencana mereka sudah diketahui. Namun tak selang lama, datang sebuah bis lain yang menurunkan seorang penumpang, yang ternyata adalah Adolf Eichmann. Peter yang bertugas menculik Adolf Eichmann pun memberanikan diri untuk melaksanakan misinya. Peter pun mulai berjalan mendekat ke arah Adolf Eichmann. Dan ketika sudah dekat, Peter langsung membungkam Eichmann dan membawanya ke semak-semak. Namun, Adolf Eichmann mampu berontak, hingga dia bisa berteriak. Teriakan itu pun terdengar oleh istrinya dari dalam rumah. Disusul para agen lain yang menjemputnya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Rencana penculikan mereka pun akhirnya berhasil dan mereka bergegas pergi dari tempat itu. Istri Adolf Eichmann yang curiga, menyuruh Klaus keluar dan memeriksanya. Namun di sana, Klaus terkejut, karena hanya menemukan kacamata ayahnya. Singkat cerita, Adolf Eichmann pun telah berhasil dibawa ke tempat persembunyian agen Mossad. Tak lama, Aharoni langsung menginterogasinya dan menanyakan namanya. Awalnya, Eichmann terus mengaku bahwa namanya adalah Ricardo Clement, dan terus menyangkal semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Zi Aharoni pun menunjukkan sebuah foto, ketika Eichmann masih muda. Namun, Eichmann mengatakan kalau dia perlu kacamata untuk melihatnya. Tentu saja para agen pun mulai menyadari, kalau mereka telah meninggalkan jejak pada operasi mereka. Zi Aharoni yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini, akhirnya bisa membuat Ricardo Clement berbicara dan mengakui, bahwa dirinya adalah Adolf Eichmann. Di sisi lain, para anggota Nazi sudah berkumpul di kediaman Adolf Eichmann. Di sana mereka menyadari jika kedatangan Sylvia Hermann bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk memata-matai Eichmann. Mereka lalu pergi ke rumah Sylvia dan menculik ayahnya. Berpindah ke para agen Mossad yang tengah bersiap-siap untuk pulang ke Israel. Tiba-tiba saja, Ephraim Ilani datang dan membawa kabar, jika penerbangan mereka akan ditunda 10 hari. Mereka yang menyadari kalau operasi mereka telah diketahui, mulai membagi tugas untuk membersihkan semua barang bukti, serta membuat ruangan rahasia yang akan mereka gunakan untuk bersembunyi. Siang harinya, Harel justru membawa berita, kalau Lothar Hermann telah ditangkap oleh polisi. Dia juga mengatakan, kalau pesawat tidak akan menjemput mereka, sampai mereka mendapatkan tanda tangan dari Adolf Eichmann yang menjukukan kalau dia bersedia dibawa ke Israel. Tanpa basa-basi, Aharoni lalu membawa dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh Adolf Eichmann. Namun, dengan tenang Adolf Eichmann menolak permintaan tersebut. Berpindah ke Klaus dan Carlos, Carlos mengatakan kalau dua orang Yahudi mengembalikan mobil sewaan dan membayar dengan uang dolar. Carlos juga telah menyuruh semua pemilik toko, untuk melaporkan siapa saja yang menggunakan uang dolar. Sementara itu di markas Mossad, Harel menyuruh Aharoni untuk menggunakan kekerasan, supaya Adolf Eichmann mau menandatangani dokumen tersebut. Namun, Peter mengatakan, kalau Adolf Eichmann sudah terdidik dengan kekerasan, dan tidak mungkin cara itu mampu untuk memaksanya. Peter pun mengatakan kalau mungkin mereka bisa mengambil hati Adolf Eichmann, dan membujuknya untuk menandatangani dokumen itu.
Namun Aharoni yang merasa ini tugasnya, membantah semua ucapan Peter. Berlanjut ke sebuah scene, di mana Peter sedang menjaga Eichmann. Di sini Eichmann bertanya kepada Peter, tentang kondisi keluarganya. Peter pun menjelaskan, kalau mereka tidak menyentuh keluarga Eichmann. Berpindah ke rumah Eichmann. Di sana, Klaus menemukan sketsa wajah Ephraim Ilani, yang sebelumnya telah digambar ayahnya. Klaus lalu membawa sketsa tersebut kepada Carlos, dan Carlos pun menyuruh semua polisi di sana untuk mencarinya. Malam harinya di markas Mossad, Mose yang sudah muak dengan Eichmann, menyarankan, agar Adolf Eichmann digantung dan disiksa untuk membuatnya menandatangani surat tersebut. Tak selang lama, Ephraim Ilani pun datang dan berkata, kalau ini waktunya Mose yang menjaga Adolf Eichmann. Peter yang menyadari emosi Mose kepada Eichmann tidak terkendali, memutuskan untuk mengambil tugas itu, dan menggantikan Mose untuk menjaga Adolf Eichmann. Di dalam ruangan, Peter berusaha mengambil hati Eichmann, dengan membuka penutup matanya, dan memberinya sebatang rokok. Peter kemudian mencukur Adolf Eichmann, dan merawatnya dengan baik. Di sini, Eichmann bercerita, kalau dulu, dia ingin membantu mengeluarkan Yahudi dari Jerman, menuju Madagaskar, karena negara lain tidak mau menerima Yahudi. Peter yang mulai terpengaruh dengan perkataan Adolf Eichmann, menceritakan semua yang dia dengar kepada Dr. Hannah. Namun, Hannah kembali meyakinkan Peter, kalau semua yang diucapkan Adolf Eichmann adalah omong kosong. Hannah lalu memperingatkan, agar Peter mulai menjaga jarak dengan Adolf Eichmann. Siang harinya, Peter kembali menjaga Eichmann dan mengajaknya berolahraga, agar kesehatannya terjaga. Selesai berolahraga, Peter pun membujuk Adolf Eichmann, untuk menandatangani dokumennya. Namun, sebelum melanjutkan negosiasi, Eichmann yang belum mengetahui nama Peter, menyuruh dia untuk memberitahu namanya. Malam harinya, Klaus dan teman-temannya mulai menyelidiki rumah-rumah di sekitar markas Mossad. Mose yang berjaga di luar, bergegas menuju ke markas untuk memberitahu rekan-rekannya. Mose lalu membawa Eichmann, untuk bersembunyi di ruangan rahasia yang telah mereka siapkan sebelumnya. Anak buah Klaus yang tidak menemukan tanda-tanda lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Namun di saat mereka akan pergi, Adolf Eichmann berusaha berteriak, namun Mose berhasil membungkamnya. Setelah orang-orang itu pergi, Mose pun melepaskan bungkamannya. Namun, Adolf Eichmann justru berteriak dan meminta tolong kepada Peter. Karena hal itu, Peter pun langsung diinterogasi, karena telah memberitahukan namanya, serta memberi dia rokok. Orang-orang pun menyalahkan Peter, karena ulahnya, yang membuat Eichmann tidak mau menyerah sampai sekarang. Peter pun meyakinkan semua orang bahwa itu cara dia, untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Adolf Eichmann. Harel lalu menyuruh Peter untuk membuktikan, kalau dia bisa mendapat tanda tangan Eichmann. Langsung saja, Peter bergegas masuk ke ruangan Eichmann, sambil membawa sebotol anggur. Di dalam ruangan, mereka berdua pun bersulang, sambil Peter meminta Eichmann untuk menandatangani dokumennya. Eichmann lalu bertanya kepada Peter, tentang keluarganya yang menjadi korban dari kekejaman Nazi. Peter lalu menunjukkan sebuah foto dan menjelaskan, kalau itu adalah kakaknya yang bernama Fruma. Dia tewas di hutan karena ingin melindungi anak-anaknya dari kekejaman Nazi. Dia juga menjelaskan, kalau dulu kakaknya juga suka menatap kereta bersama anaknya, sama persis dengan yang dilakukan Eichmann. Mendengar semua cerita Peter, Eichmann pun akhirnya bersedia menandatangani dokumen tersebut dengan satu syarat, bahwa dia ingin bertemu istrinya sebelum dia mati. Eichmann lalu meminta Peter untuk bersumpah demi Fruma, untuk mengabulkan permintaan terakhirnya. Dan akhirnya, Adolf Eichmann pun menandatangani dokumen tersebut. Peter yang telah mendapat tanda tangan itu, kemudian keluar dan menyerahkan dokumen tersebut ke semua agen yang telah menunggunya. Dia juga menghampiri Hannah yang terlihat sangat bahagia karena Peter berhasil melakukannya. Di dalam kamar, di sini dia menyadari, kalau Fruma kakak dari Peter, adalah termasuk salah seorang Yahudi, yang dieksekusi tepat di depan matanya, di dalam hutan Lublin. Esok harinya, salah seorang Yahudi yang membantu agen Mossad yaitu Graciela, yang bertugas untuk menukarkan uang dolar justru dijebak. Dia dibawa ke sebuah gedung dan dihadapkan kepada Klaus dan Carlos. Wanita itu digantung dan dianiaya untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Eichmann. Klaus yang tak tega, lalu menyuruh petugas menghentikannya dan mendekat. Klaus lalu menyuruh Graciela, untuk mengatakan keberadaan ayahnya. Tak tahan dengan siksaan yang mereka lakukan, Graciela mengatakan keberadaan mereka kepada Klaus. Klaus, Carlos, dan para polisi lalu bergegas menuju markas persembunyian agen Mossad. Sedangkan di markas, para agen Mossad, juga telah bersiap untuk pergi dari rumah itu menuju bandara. Dr. Hannah juga telah siap memberikan bius kepada Adolf Eichmann agar dia tenang. Namun ketika hendak dibius, Eichmann justru mengatakan hal yang sebenarnya kepada Peter.
Dia mengatakan kalau dulu, 5.000 Yahudi termasuk Fruma dan bayinya, berjejer di dalam parit untuk dieksekusi tepat di depan matanya. Dia lalu mengatakan kalau Fruma memohon kepada Eichmann untuk menyelamatkan bayinya. Namun, Eichmann justru memulai eksekusi dan menembak bayi itu hingga menembus tubuh Fruma. Peter yang tak tahan mendengar cerita itu lalu merebut suntik bius yang dipegang Hannah. Eichmann yang berniat bunuh diri, terus membuat Peter emosi agar dia melepaskan semua bius itu dan berharap dirinya akan tewas. Namun di saat yang tepat, Hannah langsung mencabut selang dari suntikan itu lalu pergi keluar. Akhirnya, semua agen pun menuju mobil dan bersiap untuk pergi sambil membawa Adolf Eichmann, yang telah lemas di bawah pengaruh obat bius. Di sisi lain, para anggota Nazi dan polisi sudah bersiap mengepung rumah itu dari depan. Para agen yang menyadari kedatangan mereka, bergegas meninggalkan rumah itu dari belakang. Mereka kemudian mencuri sebuah mobil untuk membawa mereka ke bandara. Menyadari mobilnya tidak akan muat, Raffi memilih untuk tetap tinggal, dan mencari cara lain untuk pulang. Singkat cerita, mereka pun sampai di bandara. Ketika hendak masuk, mereka dihentikan oleh polisi yang berjaga, untuk melihat identitas mereka. Setelah menunjukkan semua identitas, penjaga itu pun mengizinkan mereka untuk masuk. Namun, salah seorang polisi yang curiga, dan melihat sketsa wajah Efraim Ilani, kemudian melaporkan keberadaan mereka kepada atasannya. Mendengar laporan itu, kepala polisi itu lalu menghubungi Carlos dan menyuruh semua polisi lain untuk menyusul mereka di bandara. Polisi tadi lalu pergi ke ruang kontrol dan mengambil surat izin pendaratan pesawat yang dia curigai membawa Adolf Eichmann. Hingga pesawat itu pun tak diizinkan lepas landas dari bandara itu. Mendengar semua itu, Peter pun memutuskan untuk pergi untuk mengantar salinan izin pendaratan, agar mereka diizinkan lepas landas dari sana. Singkat cerita, Peter berhasil sampai di ruang kontrol dan menyerahkan salinan itu. Mereka pun diberi waktu 15 menit untuk lepas landas, agar Peter bisa kembali ke pesawat itu. Namun, Peter yang menyadari kalau polisi telah mengepung tempat itu, menyuruh agar pesawat lepas landas secepatnya, dan meninggalkan dirinya. Dan akhirnya, pesawat yang membawa Adolf Eichmann pun berhasil lepas landas dari Argentina. Di sisi lain, Peter pun melucuti semua bajunya, dan melangkah pergi dari sana. Singkat cerita, Adolf Eichmann telah sampai dan ditahan di Israel. Pada tahun 1961, pemerintah Israel mengabulkan keinginan Adolf Eichmann sebelumnya, yaitu bertemu dengan istrinya. Persidangan Adolf Eichmann pun digelar. Di sana juga terlihat Peter dan Raffi yang telah berhasil pulang ke Israel. Di persidangan itu, akhirnya diputuskan kalau Adolf Eichmann dijatuhi dengan hukuman mati pada tanggal 1 Juni tahun 1962.